Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. So, jadi di video kali ini kita akan melakukan general reading kembali, dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah wow. Kita lihat dulu ya, kita cek temanya. Jika kamu memilih mundur, beginilah nasib yang terjadi padanya ya. Jadi kita akan mencari tahu apa yang akan terjadi padanya jika kamu memilih mundur, tidak mempertahankan ikatan hubungan antara kamu dan dia. Jadi kita akan lihat secara detailnya. Sebelum kita melanjutkan ke pembacaan, ya bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, silahkan langsung saja klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan menarik energi ya. Kita akan menarik energi. Jadi bantu aku ya guys. Ketika aku menshuffle kartunya, fokuskan kepada titik masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, agar energinya bisa lebih kuat, energinya bisa lebih relate lagi sama kamu. Oke, kita lihat dulu. Oke, bagaimana energinya jika kamu memilih mundur ya? Apa yang akan terjadi? Wow. Aku melihat ya, jika kamu memilih mundur, di sini ada seseorang yang akan menghalangi langkah kamu untuk mundur dari hubungan ini. Kenapa? Ya karena di balik sisi cueknya dia, di balik sisi angkuhnya dia, di balik sisi diamnya dia, orang ini sangat merasa takut kehilangan kamu. Ya, sebenarnya orang ini cinta mati sama kamu ya, tetapi cara dia mencintai kamu yang salah, sehingga membuat kamu tuh merasa nggak nyaman sama perlakuan dia gitu ya. Karena ya menurut aku beberapa di antara mereka ini orangnya keras kepala ya, susah menerima masukan atau nasihat dari diri kamu, sehingga kehadiran kamu sebagai pasangan seolah-olah tidak dihargai gitu. Kenapa? Ya karena percuma juga gitu ya, kamu ngomong sampai berbusa, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, alhasil ya udah dia nggak pernah mendengarkan sedikit pun kata-kata dari dirimu gitu. Sisi positifnya sih aku melihat dia seseorang yang bertanggung jawab ya, tapi ya namanya suatu hubungan itu nggak cuma tanggung jawab aja, tapi juga butuh ya namanya kamu diberikan kasih sayang maupun perhatian, dan itu tidak pernah kamu dapatkan karena orang ini terlalu sibuk dengan dunia dia sendiri. Jadi ya udah gitu, kayak kamu tuh gimana ya, ngerasa bingung, aku tuh sebenarnya punya pacar nggak sih gitu ya. Kok kenapa aku masih sering merasakan kekosongan, kenapa aku sering merasa kesepian? Ya karena dia nggak pernah peduli sama kamu, karena yang dia pedulikan hanyalah urusan ego dia semata, kayak gitu. Dan di sini aku yakin sih gitu ya, jika kamu memilih mundur ya, orang ini akan tersiksa. Nggak cuma tersiksa aja, tapi orang ini juga kena serangan mental. Kenapa? Ya karena hanya kamulah satu-satunya orang yang selama ini selalu peduli terhadap dirinya dia. Dan kamu pasti tahu ya, apa yang akan terjadi seandainya kamu memilih mundur. Pasti orang ini akan merasakan kesepian karena sudah tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang dan perhatian dari seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Tuh, lihat kan? Terus aku juga menangkap adanya energi lain ya. Selain dia keras kepala, dia juga keras ya dari segi pemikirannya, kayak gitu. Ya mungkin itu salah satu ya hal yang menguji mental kesabaran kamu. Tapi percayalah, di balik itu semuanya pasti akan ada keindahan. Kita lihat lagi, bagaimana energinya jika kamu memilih mundur. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku melihat di sini ada seseorang yang tersiksa sampai meneteskan air mata karena kepergian dirimu. Artinya apa? Ya di sini sudah terlihat jelas, seandainya kamu pergi memilih mundur untuk meninggalkan dia, maka orang ini yang paling merasa tersiksa ya, karena memang tanpa kamu sadari ya, hanya kamulah satu-satunya orang yang sangat berharga di dalam hidupnya dia. Dan tanpa kamu sadari, kamulah seseorang
yang memang memiliki ruang tersendiri di dalam batin perasaannya gitu. Bahkan sebenarnya yang aku rasakan tuh ada di antara kamu dan dia itu yang sebenarnya sudah sering ya bertengkar kemudian berpisah, tapi ujung-ujungnya kan dia kembali ke kamu atau sebaliknya ya. Kalau dia yang kembali ke kamu, ya berarti kamu yang kembali kepada dirinya dia. Jadi kayak ada ikatan energi yang saling tarik-menarik gitu. Terus dan di sini kamu mungkin nggak sadar ya bahwa sebenarnya orang ini ya saat ini pun dia cukup merasa bersalah sama kamu gitu. Karena ya selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia ini masih belum bisa menjadi pasangan yang baik gitu. Karena dia sering nyusahin kamu, dia sering repotin kamu ya. Atau mungkin orang ini masih belum bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu ya. Jadi diam-diam di belakang kamu orang ini merasa bersalah ya sama kamu karena masih belum bisa menjadi pasangan seperti apa yang kamu inginkan. Kita lihat bagaimana energinya jika kamu memilih mundur. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Wow. Jika dilihat dari energinya, ya, aku ngerasa di sini ada seseorang yang memang passionnya dia itu dia terlalu welcome terhadap pihak-pihak yang baru, gitu, ya. Jadi ketika kamu menjaga jarak dengannya, ya, jangan dikira orang ini bisa menjaga hati dan kesetiaannya untukmu. Karena ketika kamu tidak berkomunikasi dengannya, orang ini tuh dia lebih suka ya berkenalan sana sini gitu ya, masih tebar pesona sana sini, seolah-olah orang ini tuh tidak terikat dalam sebuah hubungan manapun. Padahal kan tidak gitu ya. Artinya dia masih ada ikatan sama kamu aja, dia sudah berani gitu ya mencoba membuka hati bersama orang yang baru. Dan bagaimana jadinya jika kamu benar-benar memilih mundur? Ya sudah gitu, dia akan semakin berulah, dia akan semakin bertingkah, mungkin mancing-mancing emosi kamu, mancing-mancing rasa kecemburuan kamu gitu. Karena mungkin beberapa di antara mereka ini dia orangnya player gitu, tapi kamu nggak sadar bahwa saat ini sedang berdiri dengan seseorang yang suka mempermainkan hati orang lain. Salah satunya kamu yang menjadi korbannya. Kita lihat ya, bagaimana jika kamu memilih mundur, ya, pergi meninggalkan dia, bagaimana nasibnya? Wow. Aku juga melihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya kembali ke keluarganya. Mungkin ini berlaku juga bagi kamu yang merasa saat ini menjalin kisah hubungan cinta segitiga atau kisah hubungan yang bersegi-segi ya. Di saat kamu memilih mundur, orang ini akan kembali ke pihak keluarganya dan ingin memperbaiki mulai dari awal. Kayak gitu. Dan ini memang sungguh di luar prediksi kamu gitu. Karena mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang melihat tuh kayaknya memang hubungan dia dengan pasangannya sudah sangat susah ya untuk diperbaiki, sudah sangat susah untuk dipertahankan, tetapi tidak ada yang mustahil gitu. Karena kembalinya orang ini ke keluarganya bukan karena dia nggak cinta sama kamu lagi, tetapi karena dia sakit hati gitu. Karena nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba kamu memilih mundur gitu, sedangkan orang ini masih cinta mati sama kamu gitu. Jadi betapa memanasnya dia. Makanya dia mengambil keputusan ya, daripada dia pusing, daripada dia suntuk, ya udah dia kembali ke pihak keluarganya sebagai bentuk ya implementasi rasa sakit hati dia kepada diri kamu gitu. Karena mungkin ada beberapa di antara mereka itu yang ngomong gitu bahwa aku dan pasangan aku ini udah nggak ada vibes-nya, udah nggak ada ikatan bondingnya gitu. Tapi kenapa ya kok setelah aku mundur kamu kembali ke keluargamu ya, seolah-olah kayak kamu menjilat ludah kamu sendiri. Memang ada yang kayak gitu guys. Kita lihat ya, apa yang akan terjadi jika kamu memilih mundur? Apa yang akan terjadi? Di sini ada seseorang yang sepertinya akan memaksakan diri agar kamu tidak melepaskannya. Gitu, ya. Jadi di sini ada seseorang yang
ya dia berusaha, berupaya agar kamu tidak memutuskan ikatan hubungan ini, ya, karena ya perasaan dia ke kamu yang begitu besar, ya, dan dia juga tidak ingin hubungan ini berakhir secara menyedihkan, terutama dari dirinya dia, gitu, ya. Karena di sini kan terlihat gitu, dia tidak ingin berpisah dengan kamu, gitu ya. Dia tidak ingin berjarak dengan kamu, ya. Dan di sini elemen bulan di sini mewakili isi hatinya, gitu. Jadi isi hatinya itu benar-benar fokus kepada diri kamu, gitu, ya. Kita lihat lagi bagaimana, ya, energinya jika kamu memilih mundur. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Wow. Oke. Aku melihat di sini ada seseorang yang sepertinya tak tahan, ya, menahan rindu ingin kembali bersamamu, ya. Jadi beberapa di antara mereka ini, seandainya kamu memilih mundur, dia akan kejar-kejar kamu, dia akan mencoba mendapatkan simpati dan perhatian dari dirimu lagi. Bahkan beberapa di antara mereka ini dia akan mencoba mendesak kamu, ya. Dia akan menanyai secara detailnya tentang diri kamu, ya. Apa yang membuat kamu tuh sebenarnya merasa nggak nyaman sama dirinya dia, sehingga kamu memilih pergi, melepaskan dia, kayak gitu, ya. Jadi dia akan memaksa kamu, gitu. Dia akan mendesak kamu, menanyakan sedetail-detailnya dia tentang apa alasan kok tiba-tiba kamu memilih mundur di saat aku tuh masih sayang sama kamu, kayak gitu. Wow, menarik ya. Oke, kita lihat di sini bagaimana energinya jika kamu memilih mundur. Di sini ada juga, ya, beberapa di antara mereka ini justru malah merasa bebas jika kamu memilih mundur, pergi meninggalkan dia. Kenapa? Ya karena memang yang aku rasakan dia orangnya suka kebebasan, dan orang ini masih belum bisa untuk benar-benar dijadikan sebagai pendamping hidup karena orang ini masih belum bisa menjaga komitmen dari hubungan yang dia jalani bersama kamu, gitu, ya. Dan di sini memang ada di antara kamu tuh yang sepertinya sudah mulai capek, sudah mulai lelah akan kelakuannya, dan dalam waktu dekat tuh kayak kamu sudah mencoba mempertimbangkan untuk memilih mundur, ya, daripada setiap hari kena tekanan mental, daripada setiap hari ya kena tekanan batin. Ya mungkin mengikhlaskan adalah cara yang terbaik, ya, untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik jika dibandingkan dengan dirinya dia. Karena menurut aku tuh orang ini dia tipikal seseorang yang tidak pernah merasa bersalah meskipun dia sering menyakiti kamu, gitu, ya. Susah memang ya berhadapan dengan seseorang yang mungkin gak sadar-sadar gitu bahwa tindakannya ini menyakiti perasaan kamu, gitu. Karena ya menurut aku tuh gimana ya, dia nggak punya perasaan berdosa sama sekali gitu sama kamu, meskipun dia sudah ribuan kali, gitu ya, mencoba menggoreskan luka di dalam batin kamu. Terus bottom of the decknya kita akan melihat bagaimana energinya jika kamu memilih mundur. Di sini ada di antara mereka yang sepertinya akan mengalami trauma, ya, akan mengalami trauma yang berdampak kepada arah mental dia yang menjadi trust issue, gitu. Trust issue itu artinya ya sudah karena dia trauma sehingga membuat dia tidak ingin, ya, membuka hati bersama orang baru, dan dia jadi tidak mudah percaya sama pihak-pihak yang baru karena dihantui rasa trauma akibat kamu memilih mundur untuk pergi meninggalkannya, gitu. Ya, karena di sini ada kartu Ace of Cups. Selain itu juga, jika kamu memilih mundur, beberapa di antara mereka ini ingin mencoba lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Karena ya salah satu tempat untuk mengadu ke siapa lagi kalau bukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, gitu, ya. Terus di sini kita akan lihat, ya. Aku cek dulu. Kita akan cek dulu, guys. Jadi aku akan bacakan
berdasarkan energi semesta aja ya. Jadi biarkan energi ini mengalir. Barangkali ada pesan semesta yang memang harus diungkapkan kepada diri kamu. Oke, saya cek dulu. Kita akan cek ya di sini ada apa lagi. Oke. Di sini ada seseorang yang sepertinya menyimpan harapan begitu besar terhadap diri kamu ya. Dan orang ini dia memiliki ambisi yang ingin dia wujudkan bersama kamu, yaitu ingin memiliki kamu seutuhnya. Gitu ya. Makanya mungkin beberapa di antara mereka ini dia sama sekali tidak ingin berpisah dengan kamu ya. Dan dia juga tidak ingin ada dusta di antara kita. Karena memang kamu adalah harapan terbesarnya untuk saat ini. Kita lihat lagi di sini. Ada energi apa lagi yang muncul? Ya. Terus di sini juga akan ada seseorang yang akan mendekati kamu lagi, ya. Jadi jika kamu menjauh, akan ada yang mendekat gitu. Mendekat apa ya? Tujuannya untuk mendapatkan hati kamu kembali, untuk meyakinkan kamu bahwa dia masih mencintai kamu gitu. Jadi ada seseorang yang nantinya itu bakal effort gitu ya, bakal effort ke kamu ya, bakal menghampiri kamu ya, dimana tujuannya itu untuk membuat hati kamu merasa luluh, merasa tersentuh agar tidak menjauh atau mundur dari hidupnya dia. Kita lihat lagi di sini. Terus di sini ada juga ya seseorang yang mereka memiliki banyak rencana yang ingin dia lakukan agar kamu tidak menjauh pergi meninggalkannya. Yang jelas usia dia memang lebih dewasa ketimbang kamu, tapi kamu tuh selalu gak bisa marah jika dihadapkan dengan dia. Karena orang ini tuh dia pandai mengambil hati kamu. Beberapa di antara mereka juga orangnya tuh tahu apa yang harus dia lakukan agar membuat diri kamu merasa gak marah ya. Makanya mungkin ada di antara kamu tuh yang pada awalnya tuh kamu pengen maki-maki dia, pengen marah-marah ke dia gitu. Tapi begitu kamu ketemu langsung atau kontak fisik dengannya, kamu tuh kayak bener-bener merasa luluh gitu. Karena memang dia memiliki berbagai cara bagaimana mengikat batin kamu. Kayak gitu guys. Kita lihat bagaimana energinya. Oke. Aku juga merasa ya, ada beberapa di antara mereka ya yang sepertinya akan lebih fokus ke arah kehidupan karir, dan mungkin dia akan lebih banyak bersosial ya sama teman-teman terdekat dia untuk mengalihkan rasa kesedihan dia akibat ditinggalkan oleh seseorang yang dia cintai gitu. Jadi kayak dia itu daripada lari ke hal-hal yang sifatnya negatif ya, maka beberapa di antara mereka ini lebih memilih untuk fokus karir ya, untuk fokus bersosial sama orang-orang yang pernah dia kenal. Barangkali dia mendapatkan suatu nasihat ya untuk mendapatkan diri kamu kembali, seperti itu. Dan di sini memang yang aku rasakan tuh ada di antara mereka ini tipikal orangnya sangat intuitif ya. Jadi sangat intuitif tuh gimana sih ya? Dia ini sangat peka meskipun kamu tidak berbicara dengannya, tapi orang ini tuh sudah bisa merasakan apakah kamu dalam situasi yang baik atau tidak. Ya, jadi mungkin ada di antara mereka itu yang meskipun kamu gak pernah cerita tentang masalah kamu, tapi dia tahu gitu. Kok kenapa sih kamu tiba-tiba kok kayak gini ya? Kok kamu berbeda? Apa kamu ada masalah? Kayak gitu. Jadi kayak dia orangnya intuitif, memiliki tingkat kepekaan yang lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang pernah kamu kenal di kehidupan cinta kamu sebelumnya. Oke. Terus ada juga
Ini mungkin berlaku ya bagi kamu yang saat ini merasa menjalin hubungan LDR. Jadi jika kamu memilih mundur, ya akan ada seseorang yang akan mendatangi kamu secara langsung, di mana tujuannya untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara dia dan kamu gitu. Karena memang di antara mereka ini tipikal seseorang yang tidak terlalu suka ya membawa konflik ini secara berlarut-larut, secara berhari-hari gitu. Jadi kalau bisa diselesaikan hari ini ya sudah diselesaikan sekarang gitu. Karena dia tidak mau terjebak dalam situasi konflik dalam kurun waktu yang cukup lama, apalagi dengan seseorang yang sangat dia cintai, yaitu kamu. Kayak gitu. Terus di sini ada juga ya seseorang yang terlihat merenung gitu. Ya dia mencoba gitu ya curhat sama rembulan. Dia coba curhat ya sama alam semesta tentang keluh kesah atau situasi apa yang saat ini sedang dihadapi. Jadi memang ada nih beberapa di antara mereka itu, jika kamu memilih mundur, dia akan mencoba self healing menyendiri gitu ya, mungkin ke suatu tempat yang membuat dia merasa nyaman ya, karena dengan hal itu ya bisa meringankan beban yang terjadi di dalam hidupnya dia akibat ditinggalkan oleh seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Jadi kayak, hey rembulan gitu ya, kamu mau gak sih dengerin curhat aku gitu ya, aku saat ini sedang merasa sakit hati gitu ya, merasa sedih, merasa galau karena seseorang yang aku cintai ternyata menyerah untuk mempertahankan hubungan ini. Jadi ada yang seperti itu guys. Terus di sini ya, aku juga melihat ya, jika kamu memilih mundur, ini ada seseorang yang energinya memang dia hobinya suka blokir ya. Dia suka blokir kamu gitu. Apalagi seandainya kamu memilih mundur, ya mungkin dia udah blokir kamu. Selain dia blokir kamu, dia sudah ganti nomor baru, dimana tujuannya agar kamu tidak bisa menghubungi dia kembali, sebagai bentuk rasa kesedihan atau kekecewaan dia kepada kamu, yang membuat tuh pada akhirnya ya sudah kamu dan dia berjarak. Terus mungkin sisi negatifnya dia, orang ini tuh orang yang kurang profesional. Jadi kayak misalkan kamu dan dia sedang berantem, sedang putus gitu ya, orang ini orang yang kayak kesannya tuh jadinya berbeda gitu ya, yang seolah-olah tuh menganggap diri kamu tuh kayak bagaikan musuh gitu ya. Kayak misalkan pada saat papasan dia buang muka gitu ya, pada saat mungkin kamu chat dia nggak balas, nggak respon gitu, atau bahkan sampai blokir seperti yang aku bilang tadi gitu. Karena memang mungkin di antara mereka ini tipikal orang yang kurang profesional gitu ya. Apalagi misalkan kamu dan dia bergelut dalam satu pekerjaan yang sama, tentu itu akan menjadi sebuah tekanan bagi diri kamu karena dia nggak bisa menjaga profesional gitu ya. Terus untuk yang terakhir kita lihat ya di sini bagaimana energinya. Ya di sini aku melihat ada beberapa di antara mereka ini yang sepertinya mereka akan bersenang-senang ya sama teman-teman yang menurut aku tuh kurang bisa mendukung dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena memang kebanyakan di antara mereka saat ini berdilin dengan orang-orang yang toksik ya, yang membawa dia ke hal-hal yang misalnya tuh kayak sifatnya terlalu negatif. Kayak misalkan lari ke minum-minuman, ke tempat dugem gitu ya, ataupun ke sesuatu hal yang sifatnya itu tidak kamu sukai apabila kamu memilih mundur ya. Dan di sini kita akan lihat lagi. Kita akan lihat bagaimana energi selanjutnya dia. Aku melihat ya di sini ada juga seseorang yang sepertinya akan menanti kamu apapun yang terjadi gitu ya. Jadi kayak sekalipun kamu memutuskan untuk mundur, pergi menjauh darinya ya, tapi orang ini akan tetap menunggu kamu kembali, entah dalam situasi apapun ya.
Entah kamu nanti sudah menikah dengan yang lain atau mungkin saat ini pada masih single gitu ya. Dia akan siap menerima kamu apa adanya. Seperti itu. Kita akan lihat lagi di sini. Terus aku juga melihat ya, di sini ada seseorang yang akan mencari kamu, ya, akan mencari kamu, akan mencari kejelasan darimu, ya. Dan mungkin ada juga beberapa di antara mereka ini mencoba menggali informasi lebih dalam tentang apa yang membuat diri kamu menjaga jarak dengan dirinya dia. Gitu, karena memang beberapa di antara mereka ini, mereka tipikal orang yang sangat realistis ya, gitu. Jadi sebelum dia mendengarkan penjelasan dari kamu, itu tidak membuat dia merasa lega. Kayak gitu ya. Dan ada kemungkinan orang ini akan menghampiri kamu lagi ya, lagi dan seterusnya. Seperti itu. Bagaimana energinya? Ya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Di sini ada seseorang yang dia nggak bakal bisa memaafkan kamu, gitu ya. Seandainya kamu memilih mundur. Kenapa ya? Mungkin dia sudah banyak berkorban demi kamu. Mereka sudah banyak berjuang ya demi dirimu. Tapi kok pada kenyataannya kamu justru malah memilih mundur, pergi meninggalkan dia. Jadi orang ini akan menutup pintu kesempatan ya, pintu maaf kamu gitu. Jadi jangan harap ketika kamu memilih mundur, orang ini bakal bisa menerima kamu kembali. Kalaupun dia bisa menerima kamu kembali, pasti dalam nuansa yang berbeda. Artinya tidak sama ya, seperti apa yang kamu rasakan di masa lalu. Kita cek lagi di sini ya, kita cek lagi apa yang akan terjadi jika memilih mundur. Wow, menarik ya. Saya merasa ya, di sini ada juga beberapa di antara mereka yang sepertinya akan berpindah tempat. Bisa berpindah tempat, bisa berpindah kota, atau bahkan juga ya dia bisa pindah ke negara lain gitu, dimana tujuannya untuk menghindar dari diri kamu. Jika kamu benar-benar memilih pergi untuk meninggalkan dia, kayak gitu, karena terlihat gitu. Beberapa di antara mereka ini pada dasarnya dia sepenuh hati mencintaimu ya. Tapi kenapa orang yang dia cintai yaitu kamu justru malah mengecewakan dirinya dengan cara kamu mundur gitu. Padahal dia sama sekali tidak menyerah untuk mempertahankan hubungan ini. Dan dia merasa cinta mati sama kamu gitu. Tapi kenapa? Apakah aku masih kurang di matamu sehingga membuat kamu tuh merasa menjaga jarak denganku? Wow. Kayak gitu guys. Terus kita lihat ya di sini. Bagaimana energinya? Ya di sini ada juga seseorang yang mereka memilih menikah ya, untuk apa ya, dalam artian tuh ada beberapa di antara mereka, jika kamu memilih mundur, mereka ingin memutuskan menikah bersama orang yang lain, di mana tujuannya untuk mengalihkan kesedihan dia dan membuat kamu merasa cemburu sama dirinya dia gitu. Karena mungkin ada beberapa di antara mereka itu yang mengira gitu ya, emang cewek di dunia ini cuma kamu aja gitu ya, atau sebaliknya emang cowok di dunia ini cuma lo aja gitu, masih banyak yang lain gitu. Aku tanpamu ya nggak masalah gitu, aku nggak akan merasa sedih karena di belakang aku tuh masih banyak orang-orang yang masih mau mengharapkan cinta dariku. Kayak gitu guys. Kita lihat lagi di sini. Terus di sini juga ada energi seseorang yang merasa terbebani jika kamu memilih pergi meninggalkan dia. Beban apa? Ya dia merasa ya segala rencana yang ingin dia wujudkan bersama kamu itu ya jadinya benar-benar gagal gitu. Karena mungkin ada beberapa di antara mereka ini yang sudah ingin menikah dengan kamu, ingin bersatu ya ke dalam sebuah ikatan sama kamu, tapi pada kenyataannya kamu memilih mundur. Jadi di sini ada seseorang yang benar-benar merasa tersiksa, merasa tertekan mentalnya gitu ya, merasa terjebak dalam situasi yang sulit gitu. Terus aku juga melihat di sini ada juga, jika kamu memilih mundur,
Di sini ada seseorang yang sepertinya hatinya hancur. Ya, hancur apa? Ya dihancurkan oleh kekecewaan karena kamu memilih mundur gitu. Dan memang dia ini bukan tipikal seseorang yang ekspresif ya. Artinya tuh dia memang nggak bisa banyak berbicara, tapi rasa kekecewaannya ini bisa dia tunjukkan dari sikap dia yang seolah-olah itu ya sudah gitu, dia benar-benar diam, nggak ngerespon kamu, tidak peduli terhadap diri kamu ya, sebagai bentuk kekecewaan dia seperti itu. So, video ini sampai di sini aja dulu ya guys. Terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa. Ditunggu di readingan berikutnya. Bye.